Pernahkah Anda membayangkan, kalau Abu Nawas yang terkenal cerdas itu didebat oleh seorang ulama muda tentang hukum tahlilan, siapa kira-kira yang menang? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya. Karena di sini kita bukan cuma ketawa, tapi juga belajar cara berpikir cerdas ala Abu Nawas. Yuk tonton sampai akhir, karena jawabannya bikin terdiam tapi tetap bikin senyum. Di suatu masa, di sebuah negeri yang tenang tapi penuh rasa penasaran, hiduplah Abu Nawas, orang bijak yang dikenal bisa membuat raja sekalipun garuk-garuk kepala. Suatu hari, datanglah seorang ulama muda dari negeri jauh, yang dikenal sangat tegas dalam urusan hukum agama. Katanya, semua harus sesuai nas, tanpa tambahan, tanpa adat. Dan hari itu, ia ingin menguji Abu Nawas dalam hal yang sering diperdebatkan orang, tahlilan. Di suatu sore yang cerah di kota Baghdad, angin berhembus lembut membawa aroma teh dan roti manis dari kedai-kedai di pinggir jalan. Di pojok istana, tepat di halaman belakang yang rindang, Abu Nawas tampak duduk santai di bawah pohon kurma tua. Ia memegang cangkir teh kecil dan menatap uapnya yang menari-nari di udara. Dengan pakaian sederhana dan senyum tipis di wajahnya, Abu Nawas terlihat seperti orang biasa yang sedang menikmati sore yang damai. Namun semua orang tahu, kalau Abu Nawas sedang diam, itu bukan berarti pikirannya kosong. Biasanya, dalam diamnya tersimpan 1000 akal dan 100 ide nyeleneh yang siap keluar kapan saja. Kadang membuat raja tertawa, kadang membuat orang bingung, dan seringkali membuat seluruh negeri merenung sambil menepuk dahi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang mantap. Seorang pemuda berjubah putih panjang, dengan sorban rapi dan janggut hitam terawat rapi, datang menghampiri. Wajahnya tampak serius, dan matanya menunjukkan semangat tinggi seperti ingin memenangkan lomba debat internasional. Di tangannya ia membawa kitab tebal, dan di dadanya tergantung tasbih panjang yang bergoyang mengikuti langkahnya. Beberapa orang yang mengenalnya berbisik-bisik, itu ulama muda dari negeri jauh. Katanya beliau ahli fikih dan hafal banyak hadis. Wah, mau apa ya kesini? Jangan-jangan mau menantang Abu Nawas. Begitu sampai di depan Abu Nawas, sang ulama muda memberi salam dengan nada sangat hormat, tapi sekaligus penuh wibawa. Assalamualaikum wahai Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikanmu. Abu Nawas menjawab santai, Waalaikumsalam warahmatullah. Wahai tamu mulia, silakan duduk. Kalau datang membawa ilmu, aku siap belajar. Tapi kalau datang membawa masalah, semoga kita bisa menyelesaikannya tanpa marah-marah. Ulama muda itu duduk bersila, lalu berkata dengan suara tegas, Aku datang untuk bertanya dan menuntut penjelasan. Di negeri ini, aku mendengar ada banyak orang yang mengadakan acara tahlilan untuk mendoakan orang yang telah wafat. Padahal, menurut pengetahuanku, tidak ada contohnya di zaman Rasulullah. Bukankah itu berarti tidak seharusnya dilakukan? Suasana mendadak hening. Beberapa warga yang sedang melintas berhenti dan menoleh. Seekor kucing yang tadinya lewat pun berhenti di tengah jalan, seolah ingin ikut mendengar perdebatan yang bakal seru. Abu Nawas menatap ulama itu dengan tatapan lembut tapi tajam. Ia tidak langsung menjawab. Ia meneguk tehnya dulu, meniupnya pelan-pelan, lalu berkata dengan nada ringan tapi dalam. Oh begitu, jadi kau datang jauh-jauh ke Baghdad hanya ingin menanyakan hukum tahlilan? Ulama itu mengangguk mantap. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin meluruskan, agar masyarakat tidak melakukan hal yang tidak ada tuntunannya. Abu Nawas mengangguk pelan sambil menatap cangkir tehnya lalu berkata, Menarik sekali, tapi sebelum aku menjawab pertanyaanmu, izinkan aku bertanya balik. Silahkan, jawab ulama itu dengan nada yakin. Abu Nawas menatap wajahnya dan bertanya dengan ekspresi polos, apakah minum teh ini juga ada di zaman Rasulullah? Seketika suasana yang tadinya serius berubah menjadi canggung. Orang-orang menahan tawa, beberapa sampai menutup mulutnya agar tidak terdengar. Ulama muda itu terdiam sejenak, matanya memandang ke cangkir teh Abu Nawas yang masih mengepul. Tentu saja tidak, Abu Nawas, jawabnya agar bingung. Abu Nawas mengangguk cepat. Nah kalau begitu, kenapa kau tidak memarahiku karena minum teh? Bukankah ini juga tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah? Warga sekitar mulai tertawa pelan. Ulama muda itu buru-buru menjawab, karena minum teh bukan urusan ibadah Abu Nawas, itu urusan dunia, boleh-boleh saja. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu menepuk lututnya pelan. Aku mengerti sekarang. Jadi kalau sesuatu tidak dilakukan Nabi, belum tentu haram, asal tujuannya baik dan tidak melanggar ajaran. Benar begitu? Ulama itu diam. Ia tahu maksud Abu Nawas mulai terasa seperti jebakan logika yang lembut tapi mematikan. Abu Nawas tersenyum lagi, kali ini lagi belebar. Begitulah juga dengan tahlilan wahai sahabat. Orang berkumpul, membaca doa, mengingat Allah, dan mendoakan yang telah tiada. Apakah itu bentuk kejahatan atau kesyirikan? Tidak.
Itu bentuk cinta, rasa peduli dan kebersamaan. Ia meneguk tehnya lagi sambil berkata, "Kalau kau bisa minum teh untuk menghangatkan tubuh, kenapa orang tidak boleh berdoa bersama untuk menghangatkan hati?" Kali ini semua jamaah tertawa serempak. Bahkan burung di atas pohon korma ikut berkicau, seolah menertawakan kebingungan ulama muda itu. Ulama itu berusaha menahan diri, tapi wajahnya mulai memerah. "Tapi Abu Nawas, ini urusan ibadah. Semua ibadah harus ada tuntunannya." Abu Nawas mengangguk. "Betul, tapi tahlilan bukan menciptakan ibadah baru. Itu cuma wadah, tempat orang mengumpulkan doa-doa yang sudah diajarkan. Kalau doa itu baik, kenapa wadahnya dipermasalahkan?" Suasana menjadi semakin riuh, tapi juga hangat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut, Wahai sahabatku, jangan cepat menilai bid'ah sebelum memahami maksudnya. Kadang yang kau anggap baru sebenarnya hanya cara lama yang dibungkus dengan budaya. Ia menepuk pundak ulama itu dengan ramah. Jangan tegang begitu, nanti tehnya tumpah. Santai saja. Agama ini indah kalau dijalani dengan hati yang tenang. Ulama itu menunduk. Ia tidak bisa marah karena ucapan Abu Nawas terdengar penuh logika dan kasih. Abu Nawas menambahkan dengan senyum kecil. Kau tahu, orang yang suka marah karena beda pendapat itu seperti orang minum teh panas tanpa ditiup dulu. Akhirnya lidahnya sendiri yang kepanasan. Semua tertawa lepas. Bahkan sang ulama muda pun ikut tersenyum kecil meski masih terlihat bingung. Begitulah Abu Nawas. Dengan teh hangat dan logika sederhana, ia bisa membuat perdebatan yang tegang menjadi bahan tawa yang menejukkan. Sore itu, suasana majelis Abu Nawas semakin ramai. Orang-orang berdatangan karena mendengar kabar bahwa akan ada debat seru antara Abu Nawas yang terkenal licin dalam logika dan ulama muda yang dikenal tegas dalam pendirian. Beberapa warga bahkan membawa bangku tambahan seperti mau nonton pertunjukan teater. Ada yang jual kacang rebus, ada juga yang bawa termos teh buat meramaikan suasana. Abu Nawas tetap tenang, duduk bersila sambil meniup tehnya pelan-pelan. Sementara ulama muda itu tampak sudah siap melanjutkan perdebatan dengan wajah serius dan semangat membara seperti baru minum 3 gelas kopi. "Abu Nawas," katanya dengan suara lantang, "minum teh itu urusan duniawi, sedangkan tahlilan adalah urusan ibadah. Ibadah tidak boleh ditambah-tambahi. Rasulullah tidak pernah mengadakan tahlilan, jadi kita pun tidak boleh melakukannya." Abu Nawas menatapnya sambil mengelus janggutnya yang tipis. Ia kemudian tersenyum tenang dan menjawab dengan gaya santai khasnya. "Baiklah, berarti menurutmu kalau sesuatu tidak dilakukan Rasulullah, maka itu tidak boleh ya?" "Benar," jawab ulama itu cepat, yakin seperti siswa yang hafal rumus matematika. Abu Nawas mengangguk, lalu bertanya pelan, "Kalau begitu, apakah Rasulullah pernah naik kapal besar seperti yang digunakan para pedagang ke negeri Cina?" "Tentu saja tidak." "Apakah berarti naik kapal itu haram?" Ulama itu mulai gelagapan, matanya melirik kanan kiri mencari jawaban yang pas. "Tentu tidak, Abu Nawas. Itu urusan dunia, bukan ibadah." "Ah, jadi kalau begitu, yang membedakan halal dan tidak bukan ada atau tidaknya di zaman Nabi, tapi niat dan tujuannya ya." Semua orang yang duduk di sekitar mulai berbisik pelan, beberapa tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan dengan nada setengah bercanda. "Kalau begitu, kalau aku makan kurma sambil membaca doa, itu ibadah. Tapi kalau aku makan kurma sambil ngomel-ngomel, itu dosa. Jadi bukan kurmanya yang salah, tapi niatnya. Betul begitu?" Ulama itu terdiam, kemudian mengangguk pelan. "Benar juga, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum puas, lalu meneguk tehnya lagi. "Nah, begitu juga tahlilan sahabatku. Tahlilan bukan soal menciptakan ibadah baru, tapi soal bagaimana orang berkumpul untuk mengingat Allah dan mendoakan orang yang telah tiada. Kalau niatnya baik, kalau isinya doa, zikir, dan sedekah, kenapa harus dilarang?" Ia menatap ulama itu dengan lembut, lalu menambahkan, "Yang dilarang itu kalau orang tahlilan sambil gosip atau sambil rebutan nasi kotak. Nah, kalau begitu baru salah.
Tapi kalau tahlilan membawa orang untuk berdoa dan bersyukur bersama, bukankah itu indah? Majelis pun pecah dengan tawa. Beberapa orang mengangguk-angguk sambil berucap, "Masya Allah, bener juga ya." Ada juga yang menepuk paha sambil tertawa. Abu Nawas memang kalau ngomong bisa bikin orang mikir tapi sambil ketawa. Namun ulama muda itu belum menyerah. "Tapi Abu Nawas," katanya dengan nada sedikit keras, "setiap ibadah harus punya dalil yang jelas. Kalau semua orang membuat acara sendiri-sendiri, nanti agama jadi campur aduk." Abu Nawas tersenyum lebar lalu menaruh cangkir tehnya di meja kecil. Ia berdiri perlahan dan berkata, "Wahai sahabatku, kau tahu tidak? Kalau begitu, berarti kau juga harus mengganti bajumu dengan model dari zaman Rasulullah. Jangan pakai jahitan modern, karena itu juga tidak ada dulu. Bahkan jam tanganmu itu, Rasulullah tidak pernah pakai." Ulama itu terdiam lagi. "Lalu, apakah semua itu salah?" lanjut Abu Nawas. "Tentu tidak," jawab ulama itu pelan. "Nah, sama seperti itu. Yang penting bukan bentuknya, tapi maknanya. Nabi tidak pernah membuat tahlilan, tapi beliau memerintahkan umatnya untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Bukankah itu inti dari tahlilan?" Semua jamaah bertepuk tangan pelan. Beberapa ada yang tertawa sampai air mata keluar karena cara Abu Nawas menjelaskan dengan santai tapi menohok. "Jadi," lanjut Abu Nawas sambil tersenyum, "kalau orang mau tahlilan, intinya mereka ingin berdoa, berzikir, dan mempererat silaturahmi. Selama itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, bukan pamer, bukan ria, insya Allah tidak ada masalah. Justru itu memperkuat ukhuwah." Abu Nawas lalu menambahkan sambil menunjuk cangkir tehnya, "Kau tahu sahabatku, teh ini tidak disebut dalam Al-Quran, tapi kalau diminum dengan niat baik, untuk menyegarkan badan agar bisa beribadah, maka itu juga jadi pahala. Tapi kalau diminum sambil marah-marah dan memfitnah, maka teh ini bisa jadi sumber dosa." Ulama muda itu mulai tersenyum kecil, mungkin antara kagum dan heran. "Kau memang pandai berbicara, Abu Nawas." "Oh tidak, aku hanya belajar dari teh." "Dari teh?" "Ya, semakin lama diseduh dengan tenang, semakin nikmat rasanya. Tapi kalau diburu-buru, malah tumpah dan membuat lidah terbakar. Begitulah perdebatan agama, sahabatku. Kalau dilakukan dengan tenang dan hati jernih, menghasilkan hikmah. Tapi kalau terburu-buru dan penuh amarah, yang keluar hanya panas dan luka." Suasana mendadak hening sejenak. Angin sore berhembus lembut. Beberapa orang menunduk, tersenyum malu karena merasa pernah berdebat tanpa memahami maknanya. Ulama itu akhirnya berkata, "Abu Nawas, mungkin aku terlalu cepat menilai. Mungkin yang perlu aku pelajari bukan hanya ilmu kitab, tapi juga kebijaksanaan dalam hati." Abu Nawas menepuk pundaknya. "Itu dia. Ilmu tanpa hati ibarat teh tanpa gula, pahit meski disajikan dalam cangkir emas." Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak mendengar perumpamaan itu. Bahkan ulama muda yang awalnya datang untuk berdebat kini ikut tertawa, merasa seperti mendapat pelajaran tanpa merasa direndahkan. Abu Nawas menutup percakapan sore itu dengan kalimat lembut yang membuat semua terdiam. "Sahabatku, kadang yang membuat kita berbeda bukan karena benar atau salah, tapi karena cara kita memahami kebaikan dengan gaya masing-masing. Ada yang berdoa sendiri, ada yang berdoa bersama. Yang penting, keduanya menuju Allah, bukan menuju perpecahan." Dan dengan itu, Abu Nawas kembali meneguk sisa tehnya, tersenyum sambil menatap langit senja Baghdad. Orang-orang pulang dengan wajah gembira, membawa pelajaran yang lucu tapi bermakna. Jangan buru-buru menilai bid'ah sebelum tahu niat dibaliknya. Hari berganti sore, langit Baghdad mulai berwarna jingga keemasan. Sisa cahaya matahari menimpa wajah Abu Nawas dan ulama muda itu yang masih duduk berhadapan di taman istana. Di sekeliling mereka, warga yang tadi sempat ingin pulang malah kembali duduk lagi. Sepertinya mereka belum puas dengan pertunjukan debat lucu yang lebih menghibur daripada sandiwara pasar malam. Abu Nawas masih tenang, tangannya memegang cangkir teh yang sudah tinggal separuh.
Sementara ulama muda itu kini terlihat sedikit lebih kalem. Meski dari wajahnya jelas, masih ada semangat ingin menang debat demi membela prinsipnya. Abu Nawas katanya membuka percakapan lagi. Aku mengerti maksudmu tentang niat, tapi tetap saja semua amalan harus ada contohnya dari Rasulullah. Kalau tidak, itu termasuk bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Abu Nawas menatapnya sambil memainkan kumisnya pelan. Lalu ia berkata dengan nada serius tapi mengandung humor. Kalau begitu berarti semua yang tidak dilakukan Rasulullah tidak boleh dilakukan ya? Ya, jawab ulama itu cepat dan yakin. Baiklah, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kalau begitu kau naik ke Baghdad dari negerimu pakai apa? Naik unta? Oh, jadi nanti kalau kau mau pulang ke negerimu, jangan naik kapal, jangan naik kereta, apalagi pesawat. Karena Rasulullah tidak pernah naik semua itu. Majelis pun pecah dengan tawa. Seorang kakek di barisan belakang sampai menepuk lututnya sambil berkata, waduh, logikanya Abu Nawas itu bikin panas kepala tapi adem di hati. Ulama itu sempat tersenyum kikuk. Tapi Abu Nawas, itu kan soal transportasi, bukan soal ibadah. Oh begitu, jawab Abu Nawas santai. Jadi kalau urusannya dunia boleh berbeda dari zaman Nabi, tapi kalau urusannya akhirat harus sama persis. Bagus sekali, tapi boleh aku tanya satu hal lagi? Silahkan. Kalau begitu, apakah Rasulullah pernah menggunakan pengeras suara? Ulama itu menggeleng. Tidak. Tapi setiap hari aku dengar azan di masjid menggunakan toa besar. Apakah itu juga salah? Hening. Kali ini yang tertawa bukan hanya warga, tapi juga beberapa santri yang duduk di dekat ulama muda itu. Mereka menunduk menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan, sahabatku, janganlah terlalu sempit memaknai bid'ah. Bukan bentuknya yang harus sama, tapi tujuannya. Selama tujuannya mengingat Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan membawa manfaat bagi orang lain, maka itu termasuk kebaikan. Bukankah Nabi bersabda, barang siapa menunjukkan jalan kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ulama itu menunduk, tampak mulai berpikir serius. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mendekatkan tubuhnya sedikit dan berkata dengan nada bercanda, kalau begitu, maka mulai sekarang jangan pakai sandal modern, jangan minum dari gelas kaca, dan jangan juga pakai jam tangan. Karena di zaman Nabi yang dipakai itu cuma matahari sebagai penunjuk waktu. Tawa pun meledak lagi. Bahkan kucing yang dari tadi duduk di bawah meja Abu Nawas kini melompat karena kaget mendengar riuh tawa warga. Ulama muda itu menarik napas panjang, lalu berkata, Abu Nawas, aku tidak bermaksud mempersempit agama. Aku hanya ingin menjaga kemurniannya. Abu Nawas mengangguk, dan itu niat yang mulia sahabatku. Tapi ingat, menjaga kemurnian bukan berarti menolak perkembangan. Agama ini seperti sungai. Sumbernya suci, tapi tetap harus mengalir agar tidak mengenang dan berbau. Air yang mengalir tetap murni karena ia hidup. Semua yang mendengar mengangguk setuju. Suasana yang tadi riuh kini mulai tenang, berganti rasa kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas. Ulama muda itu pun terlihat mulai luluh. Namun karena gengsi, ia masih mencoba bertahan sedikit. Tapi Abu Nawas, kalau orang salah niat, kalau tahlilan justru jadi ajang pamer makanan bagaimana? Ah, kalau itu sih urusan hati masing-masing, jawab Abu Nawas cepat. Kalau orang pakai jubah tapi hatinya sombong, apakah jubahnya yang salah? Tidak, yang salah itu sombongnya. Tawa pun lagi, bahkan penjaga istana yang berdiri di gerbang sampai menutup mulutnya agar tidak ikut tertawa keras. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut. Sahabatku, kau tahu kenapa aku suka berdialog seperti ini? Karena kadang orang lebih cepat menghakimi daripada memahami. Mereka seperti orang yang melihat teh panas. Langsung ditiup sampai tahu rasanya dulu, padahal bisa jadi teh itu sudah dingin. Ia menatap ulama muda itu dalam-dalam dan berkata dengan bijak, kalau kau ingin mengajak orang kepada kebaikan, ajaklah dengan senyum, bukan dengan marah. Karena hati manusia tidak bisa dibuka dengan kunci amarah, hanya bisa dibuka dengan kelembutan. Kali ini tak ada yang tertawa, semua diam. Bahkan angin pun seperti berhenti sejenak mendengar ucapan itu. Ulama muda itu akhirnya menunduk hormat. Abu Nawas, kau memang berbeda. Aku datang ingin menguji, tapi ternyata aku sendiri yang diuji. Tidak sahabatku, kita berdua sama-sama belajar. Kau membawa dalil,
Aku membawa logika, tapi keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu cinta kepada kebenaran. Suasana pun berubah hangat. Abu Nawas mengambil kendi kecil, menuangkan teh ke cangkir ulama muda itu, dan berkata, "Mari, kita minum teh bersama. Hari ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mau belajar dengan rendah hati." Ulama itu tersenyum, menerima teh, dan berkata lirih, "Mungkin inilah tahlilan pertama kita berdua, karena di dalamnya ada zikir, doa, dan teh hangat." Tawa kembali pecah, kali ini penuh keakraban. Semua orang yang menonton debat itu merasa mendapat pelajaran berharga, bahwa agama bukan hanya soal hafalan, tapi juga tentang memahami makna dengan hati yang lapang. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad sering berkata, kalau Abu Nawas yang bicara, dalil pun bisa tersenyum dan logika pun bisa berdoa. Keesokan harinya, kabar tentang debat seru antara Abu Nawas dan ulama muda menyebar ke seluruh Baghdad lebih cepat dari pedagang kurma yang sedang diskon. Orang-orang di pasar, di madrasah, hingga di istana, semuanya membicarakan gaya bicara Abu Nawas yang lucu tapi penuh makna. Tak heran Raja Harun al-Rashid pun penasaran. Ia memanggil pengawalnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu bagaimana caranya ia bisa membuat orang tertawa sambil berpikir." Beberapa saat kemudian Abu Nawas datang dengan langkah santai, mengenakan sorban miring khasnya, membawa tongkat kayu tua yang entah memang dipakai atau hanya untuk gaya. Di ruang singgasana, sang raja duduk sambil tersenyum lebar. "Abu Nawas," sapa raja, "aku dengar kemarin kau membuat ulama muda kehabisan kata-kata." "Ah Baginda, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ilmu tanpa hati itu seperti roti tanpa air, keras dan bikin seret." Raja tertawa keras. "Hahaha, itulah yang kusuka darimu. Setiap bicaramu bisa jadi pelajaran. Tapi coba katakan padaku, bagaimana kau bisa menjelaskan hal sulit seperti bid'ah dan niat dengan cara yang ringan?" Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu menjawab, "Karena aku percaya Baginda, kalau ingin mengajarkan kebenaran, jangan gunakan batu, gunakan madu. Batu bisa melukai, tapi madu mengundang lebah." Raja mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu, aku ingin kau beri contoh lagi. Misalnya, bagaimana kau menjelaskan perbedaan antara orang yang beramal karena ria dan orang yang beramal karena ikhlas?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Itu mudah Baginda. Boleh aku membuat perumpamaan?" "Silakan," jawab sang raja. Abu Nawas pun memulai analoginya dengan gaya khas yang membuat semua penasaran. "Bayangkan Baginda, ada dua orang tukang kebun. Keduanya menanam pohon kurma di tanah yang sama. Tukang kebun pertama menyiramnya setiap hari dengan penuh cinta, tapi diam-diam, tak ada yang tahu. Tukang kebun kedua juga menyiram, tapi setiap kali melakukannya, ia berteriak ke tetangga, 'Lihat, aku sedang menyiram pohon.'" Raja sudah mulai tersenyum menunggu kelanjutannya. Beberapa bulan kemudian, pohon pertama tumbuh tinggi dan berbuah lebat, sedangkan pohon kedua layu. Ketika ditanya mengapa, tanah menjawab, "Aku hanya menerima air yang jatuh karena cinta, bukan air yang jatuh karena ingin dipuji." Ruangan istana hening sejenak, lalu meledak dengan tawa dan tepuk tangan para pejabat yang hadir. "Luar biasa Abu Nawas," seru raja. "Kau membuat analogi seperti penjual madu yang mencampurnya dengan hikmah." Abu Nawas menunduk sopan. "Terima kasih Baginda, tapi sebenarnya itu hanya logika sederhana. Alam semesta pun mengajarkan ikhlas tanpa bicara. Lihatlah matahari, ia selalu memberi cahaya, tapi tak pernah menuntut pujian. Hanya manusia yang kadang memberi setitik kebaikan lalu ingin disebut malaikat." Raja Harun al-Rashid tertawa sambil menepuk tangannya. "Hahaha, kau memang tak habis ide Abu Nawas, tapi coba katakan padaku, bagaimana kalau ada orang yang menuduhmu salah? Apakah kau tidak marah?" Abu Nawas tersenyum. "Kalau aku marah setiap kali dituduh salah, maka seumur hidup aku hanya akan sibuk menjawab, bukan memperbaiki diri. Bukankah orang bijak itu seperti cermin? Ia tak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya bersih, cukup dengan memantulkan cahaya." Ucapan itu membuat ruangan istana kembali hening. Bahkan burung merpati yang biasanya hinggap di jendela seolah menunduk mendengar kalimat itu. Tapi karena Abu Nawas memang tak suka suasana terlalu serius, ia segera menambahkan dengan canda, "Tapi kalau yang menuduhku itu utang belum dibayar, nah itu lain cerita Baginda." Tawa pun pecah lagi. Bahkan raja sampai meneteskan air mata karena tak bisa menahan tawa. Raja lalu berkata, "Abu Nawas, sungguh, kalau kau bukan penyair dan filsuf, aku akan menjadikanmu menteri kebijaksanaan." "Wah, jangan Baginda. Kalau saya jadi menteri, siapa nanti yang menghibur rakyat? Dunia ini sudah cukup serius, biarkan saya menambahkan sedikit tawa." Ucapan itu membuat raja semakin kagum. Ia kemudian bertanya pelan, "Lalu, Abu Nawas, dari mana kau belajar berbicara sebijak itu?"
Abu Nawas menatap jauh ke arah jendela melihat burung-burung yang terbang rendah. Dari kesalahan Baginda, aku dulu sering berbicara tanpa berpikir, lalu hidup mengajarkan bahwa lidah bisa lebih tajam dari pedang. Tapi sejak aku belajar diam dan mengamati, aku tahu setiap orang yang kita temui adalah guru. Hanya saja tidak semua kita mau jadi murid. Sang raja terdiam lama, lalu berkata dengan nada kagum, "Kalimatmu layak ditulis di dinding istana. Tidak perlu Baginda, tulislah di hati saja, karena tinta di batu bisa hilang, tapi hikmah di hati akan tetap hidup." Suasana menjadi haru dan hangat. Raja pun memerintahkan pelayan membawa nampan berisi roti madu dan teh min. Mereka makan bersama sambil tertawa ringan, membicarakan hal-hal kecil seperti harga kurma dan lelucon tentang pejabat yang suka mengantuk saat rapat. Menjelang sore, sebelum pamit, Abu Nawas sempat berkata dengan nada lucu, "Baginda, kalau nanti ada yang bertanya dari mana semua hikmah ini datang, katakan saja dari perut yang lapar dan hati yang tak sombong." Raja kembali tertawa keras. Dan sejak hari itu, rakyat Baghdad punya ungkapan baru yang sering mereka ucapkan di warung kopi. Kalau ingin bijak, belajar dari Abu Nawas. Kalau ingin tenang, minum teh. Kalau ingin dua-duanya, minum teh bersama Abu Nawas. Beberapa hari setelah pertemuan di istana, Raja Harun al-Rashid masih terbayang dengan ucapan Abu Nawas. Ia kagum, tapi juga penasaran. Kalau Abu Nawas memang sebijak itu, gumam raja di balkon istananya, "Aku ingin tahu, apakah ia benar-benar mempraktikkan ilmunya atau hanya pandai bicara?" Raja pun memanggil pengawal istana. "Cepat, panggil Abu Nawas. Katakan padanya, aku ingin berbicara serius." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah riang seperti biasa, membawa tongkat dan menggenggam roti setengah dimakan. "Ampun Baginda," katanya sambil menunduk. "Saya masih sarapan di jalan, takut nanti perut kosong malah otak macet." Raja tertawa kecil. "Tidak apa-apa, duduklah Abu Nawas. Aku hanya ingin mengujimu sedikit." Abu Nawas berpura-pura tegang. "Wah, kalau diuji saya biasanya lupa teori Baginda. Tapi kalau dihadiahi, saya langsung ingat hafalan seluruh kitab." Raja tertawa lagi. "Kau ini benar-benar sulit dibuat serius. Tapi dengarkan dulu, aku ingin tahu pendapatmu soal amal dan ria." Abu Nawas meneguk air teh di depannya lalu menjawab santai. "Itu seperti dua sisi koin Baginda. Amal itu niatnya untuk Allah, sedangkan ria itu niatnya untuk tepuk tangan manusia. Bedanya cuma satu huruf di hati, tapi hasilnya bisa jauh seperti bumi dan langit." Raja mengangguk. "Baiklah, tapi aku ingin mengujimu dengan cara yang sedikit berbeda. Hari ini, aku akan memberi 2 karung gandum. 1 karung untuk kau sedekahkan, dan 1 lagi untuk kau makan sendiri. Aku akan menyuruh pengawalku mengikutimu secara diam-diam untuk melihat kemana karung itu kau bawa." Abu Nawas menatap raja dengan mata melebar. "Waduh Baginda, kalau pengawalnya mengikuti saya diam-diam tapi membawa baju besi dan pedang, nanti saya disangka pencuri." "Tenang, mereka hanya mengamati, tidak akan ikut campur." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Tapi Baginda jangan menyesal kalau hasilnya membuat kepala Keesokan harinya, Abu Nawas keluar dari rumah membawa 2 karung gandum di pundaknya. 1 karung berat berisi gandum bagus, 1 lagi agak ringan dan banyak butiran patah. 2 pengawal rahasia raja mengikutinya dari jauh sambil bersembunyi di balik pasar, pura-pura beli bawang. Abu Nawas pertama-tama menuju masjid kampung. Ia letakkan 1 karung di dekat pintu sambil berkata keras, "Ini sedekah dari hamba Allah yang ingin berbagi untuk jamaah yang lapar." Beberapa orang menoleh lalu berterima kasih. Pengawal mencatat, Abu Nawas bersedekah dengan niat ria. Tapi belum sempat mereka puas, Abu Nawas tiba-tiba kembali ke tempat itu malam hari. Ia ambil kembali karung yang tadi disedekahkan dan menggantinya dengan karung kedua yang isi gandumnya lebih jelek sambil berbisik, "Maaf, tadi salah karung. Yang bagus buat tamu nanti, yang ini buat sedekah." Pengawal terkejut. "Waduh, ini mah bukan ria, tapi tukar tambah amal," gumamnya pelan. Keesokan paginya, Abu Nawas lagi-lagi datang ke masjid, tapi kali ini ia membawa sekeranjang roti.
Ini tambahan sedekah dari karung yang kemarin, katanya sambil tertawa kecil. Yang penting, niatnya tetap baik meski rotinya keras. Orang-orang pun tertawa. Mereka tahu di balik kelucuannya, Abu Nawas sering menyelipkan pelajaran. Setelah 2 hari, para pengawal melapor kepada raja. Baginda, hasil pengamatan kami membingungkan. Abu Nawas bersedekah, tapi malamnya mengambil karungnya kembali. Lalu besoknya memberi lagi dengan cara berbeda. Kami tidak tahu apa maksudnya. Raja pun memanggil Abu Nawas lagi ke istana. Abu Nawas, jelaskan padaku, apa maksud dari semua tingkahmu itu? Mengapa kau ambil lagi karung sedekahmu? Abu Nawas tersenyum lebar. Ampun Baginda, sebenarnya itu bagian dari ujian yang Baginda sendiri buat. Saya hanya ingin tahu, apakah niat saya berubah kalau perbuatannya berubah. Raja mengernyit. Maksudmu? Begini Baginda, kata Abu Nawas sambil menatap lurus. Saat saya pertama kali sedekah dengan keras-keras, saya ingin orang meniru. Tapi kemudian saya sadar, mungkin niat saya mulai condong ke pujian. Maka saya ambil lagi karung itu, bukan karena pelit, tapi karena saya ingin perbaiki niat. Setelah itu saya beri lagi dengan cara berbeda, supaya kali ini benar-benar hanya untuk Allah, bukan untuk telinga manusia. Raja terdiam sejenak. Ia tidak menyangka logika Abu Nawas secerdas itu. Jadi menurutmu memperbaiki niat boleh dilakukan berulang kali? Tentu Baginda, jawab Abu Nawas cepat. Niat itu seperti sendal, harus sering dibersihkan karena kalau kotor bisa licin dan bikin tergelincir. Raja tertawa keras sampai hampir tersedak tehnya. Kau benar-benar luar biasa Abu Nawas, ternyata amal pun bisa dijelaskan seperti sendal. Abu Nawas ikut tertawa. Iya Baginda, kadang orang berpikir terlalu tinggi soal amal, padahal yang penting itu hati. Kalau hatinya jujur, walau cuma memberi air segelas, bisa lebih berharga daripada sejibun gandum yang disertai sombong. Raja mengangguk, puas. Kau membuatku berpikir Abu Nawas, mungkin selama ini aku pun terlalu sibuk ingin terlihat dermawan. Abu Nawas tersenyum bijak. Kalau begitu Baginda, mari kita berlomba dalam kebaikan yang diam-diam. Kalau yang kelihatan, biarlah rakyat yang menilai. Tapi kalau yang tersembunyi, biarlah Allah yang menghitung. Raja termenung dalam-dalam lalu memerintahkan bendahara memberikan hadiah 1 karung madu untuk Abu Nawas. Ini hadiah untukmu, kata sang raja. Terima kasih Baginda, tapi kalau boleh jujur, saya takut madu ini bikin saya sombong. Jadi bagaimana kalau Baginda saja yang makan, biar saya cukup mencium aromanya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang tak bisa dikalahkan dalam logika Abu Nawas. Abu Nawas menjawab ringan. Saya tidak ingin menang Baginda. Saya hanya ingin semua orang belajar tertawa sebelum menyesal. Karena kadang kebahagiaan datang dari cara kita melihat, bukan dari apa yang kita miliki. Raja pun mengangguk agung. Dan dari hari itu, kisah ujian amal Abu Nawas menjadi legenda baru di Baghdad. Diceritakan oleh para pedagang, guru madrasah, hingga anak kecil di pinggir jalan. Semuanya sepakat. Kalau ingin belajar tentang amal, dengarkan Abu Nawas. Tapi kalau ingin belajar tertawa sambil berpikir, ikut duduk di warungnya sekalian. Hari Jumat di Baghdad selalu ramai. Udara hangat bercampur aroma roti panggang dan serbuk kayu gaharu dari toko-toko di sekitar masjid besar. Seperti biasa, para jamaah berduyun-duyun datang. Tapi kali ini, suasana agak berbeda. Ada kabar heboh bahwa Abu Nawas akan berdebat dengan seorang ulama muda yang baru datang dari negeri jauh. Ulama itu terkenal pintar, hafal banyak kitab dan katanya pandai berlogika. Tapi juga katanya agak cepat panas kalau argumennya ditantang. Dan siapa lagi yang lebih cocok menantangnya selain Abu Nawas si lidah tajam tapi hati lembut? Masjid besar Baghdad penuh sesak. Anak-anak memanjat pagar, para penjual kurma berhenti dagang, dan bahkan kucing masjid pun tampak duduk manis di pojok seolah ikut mendengar. Seorang jamaah berbisik pada temannya. Hari ini pasti seru, Abu Nawas akan berdebat, semoga dia tidak membuat ulama itu pusing. Yang lain menjawab, kalau Abu Nawas bicara, bukan hanya orang yang pusing,
Kadang onta pun bisa tersenyum. Begitulah reputasi Abu Nawas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa membuat orang berpikir sambil menahan tawa. Tak lama, sang ulama muda naik ke mimbar dan membuka pembicaraan. Wahai penduduk Baghdad, aku mendengar kalian sering melakukan tahlil dan doa bersama untuk orang yang sudah meninggal. Tapi aku ingin tahu, adakah dalil yang jelas tentang itu? Suasana mendadak hening. Orang-orang mulai berbisik. Wah, ini pasti panjang urusannya, kata seorang bapak di barisan depan. Abu Nawas yang duduk di antara jamaah pun berdiri, tersenyum santai dan berjalan ke depan. Assalamualaikum wahai ulama muda, saya Abu Nawas, rakyat jelata yang doanya sering lupa di tengah jalan, tapi semangatnya jarang absen. Ulama itu menjawab dengan sopan. Waalaikumsalam wahai Abu Nawas, aku mendengar namamu, tapi aku ingin tahu, mengapa kau membela amalan seperti tahlil? Bukankah doa cukup dilakukan sendiri? Abu Nawas mengelus jenggotnya lalu berkata, betul, berdoa sendiri itu bagus, tapi berdoa rame-rame juga bagus. Sama seperti makan, sendiri bisa kenyang, tapi makan bareng bisa bahagia. Orang-orang langsung tertawa, bahkan sang ulama muda tersenyum sedikit. Tapi Abu Nawas, katanya lagi, bukankah kalau terlalu sering berkumpul untuk doa bisa dianggap menambah-nambah ajaran? Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. Wah, kalau begitu berarti minum teh sambil berzikir juga termasuk tambahan ya, padahal teh itu tidak ada di zaman para nabi. Kerumunan meledak tawa, tapi Abu Nawas ketahutkan dengan nada lembut. Begini, wahai ulama, menambah itu salah kalau yang ditambah esensinya. Tapi kalau caranya selama tidak keluar dari niat baik, kenapa harus marah? Kalau niatnya mendoakan, ya tetap doa, cuma gaya penyajiannya berbeda. Ibarat nasi, bisa digoreng, dikukus, atau dibakar, tapi intinya tetap nasi. Ulama muda itu mengangguk pelan tapi belum menyerah. Baiklah, tapi apakah doa untuk orang mati benar-benar sampai? Abu Nawas tersenyum. Pertanyaan bagus. Izinkan saya menjawab dengan cerita, bukan debat. Ia pun mulai bercerita di hadapan jamaah. Suatu hari, kata Abu Nawas, ada seorang anak yang setiap hari mengirim surat untuk ayahnya yang sudah jauh di negeri seberang. Surat itu tidak pernah dibalas, tapi si anak tetap menulis. Orang-orang menertawakannya. Hingga suatu malam, anak itu bermimpi. Dalam mimpinya, sang ayah berkata, teruslah kirim surat nak, aku membacanya lewat angin. Abu Nawas menatap jamaah sambil tersenyum. Begitulah doa kita untuk orang yang telah tiada. Mungkin kita tak melihat hasilnya, tapi di alam sana bisa jadi doa itu sampai lewat jalan yang tidak kita tahu. Masjid mendadak hening. Banyak orang yang menunduk, beberapa bahkan menitikkan air mata. Tapi Abu Nawas cepat-cepat menambahkan dengan canda. Tapi kalau suratnya isinya keluhan, jangan salahkan kalau di mimpi nanti yang datang malah ayahnya bawa sandal. Gelak tawa pun kembali pecah. Ulama muda itu ikut tertawa lalu berkata, Wahai Abu Nawas, engkau menjawab dengan cerita yang lucu, tapi dalam. Aku mengerti maksudmu. Doa bukan soal siapa yang kirim, tapi siapa yang dengar. Abu Nawas mengangguk. Benar sekali. Kalau hati kita tulus, bahkan doa yang tanpa kata pun bisa didengar oleh langit. Raja Harun al-Rashid yang diam-diam hadir di barisan belakang ikut berdiri. Abu Nawas, kau sekali lagi membuktikan bahwa ilmu tanpa senyum itu kering, tapi tawa tanpa makna itu kosong. Kau punya keduanya. Abu Nawas menunduk sopan. Terima kasih Baginda, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kadang orang lebih mudah menerima hikmah lewat humor, bukan lewat marah. Raja mengangguk sambil menepuk pundaknya. Kau benar, kalau semua orang berdiskusi seperti ini, Baghdad akan jadi kota damai, bukan kota debat. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah impian saya Baginda. Kalau semua orang bisa tertawa bersama tanpa saling tunjuk, maka bahkan perbedaan bisa jadi bahan candaan, bukan bahan pertengkaran. Ulama muda itu berdiri dan menyalami Abu Nawas dengan hormat. Engkau benar wahai Abu Nawas, aku datang untuk berdebat, tapi pulang dengan tawa dan hikmah.
Abu Nawas menjawab, "Dan saya datang untuk tertawa, tapi pulang dengan teman baru. Jadi kita berdua menang kan?" Semua orang tertawa bahagia. Di luar masjid, anak-anak menirukan gaya bicara Abu Nawas. Kalau doa tak sampai, jangan salahkan angin, mungkin niatnya yang tersangkut di genting. Hari itu Baghdad terasa lebih cerah dari biasanya. Orang-orang pulang dari masjid dengan hati ringan, sebagian masih tertawa, sebagian merenung. Tapi semuanya sepakat, Abu Nawas bukan hanya pelawak, dia penyampai hikmah yang menyenangkan. Begitulah kisah lucu namun penuh makna antara Abu Nawas dan sekelompok orang yang bersikeras menolak tahlilan. Dari perdebatan di pasar itu, kita belajar bahwa perbedaan cara beribadah seharusnya tidak menjadikan manusia saling menyalahkan. Abu Nawas tidak marah, tidak membalas dengan emosi, tetapi justru menjawab dengan logika ringan, sindiran cerdas, dan tawa yang menenangkan hati. Ia menunjukkan bahwa agama tidak hanya bicara soal benar dan salah, tapi juga soal adab dan niat baik di balik setiap perbuatan. Hikmah dari kisah ini adalah jangan mudah menilai ibadah orang lain hanya karena berbeda dari kebiasaan kita. Selama niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama, maka biarkanlah itu menjadi amal yang hanya Allah yang menilainya. Abu Nawas mengingatkan bahwa doa dan kebaikan tidak perlu diperdebatkan, karena yang terpenting bukan bentuknya, melainkan keikhlasan hatinya. Jadi, kalau kita melihat ada yang melakukan tahlilan, yasinan, atau doa bersama, jangan buru-buru mencapnya salah. Mungkin justru dari doa-doa merekalah kita semua masih mendapat keberkahan dan keselamatan hari ini. Seperti kata Abu Nawas di akhir kisahnya, daripada sibuk menyalakan perdebatan, lebih baik sibuk menyalakan doa, karena cahaya doa lebih tahan lama dari api marah. Jagalah perbedaan dengan senyum, bukan dengan amarah. Karena kadang yang membuat kita jauh dari Allah bukan perbedaan pendapat, tapi hati yang keras untuk menerima kebaikan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir, sahabat. Semoga kisah lucu tapi penuh makna dari Abu Nawas tadi bisa membuat kita tersenyum sekaligus mengambil pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya yang syarat hikmah dan tawa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga akhlak, dan jadikan setiap perbedaan sebagai jalan menuju kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.